Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesta Putra Reval Hifar dengan NIM 1924-1010-2016. Di sini saya dari data mining A. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang untuk menyelesaikan tugas modul 2 Matplotlib. Di sini tugas nomor yang pertama kita disuruh untuk menjelaskan makna dataset. Kemudian jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset sendiri himpunan dari berbentuk tabel yang berisi kolom dan baris yang dipakai dalam data mining. Kolom dan baris tersebut terdapat atribut dan kelas. Sedangkan data training adalah data yang digunakan untuk melatih suatu algoritma yang kedepannya untuk menghasilkan prediksi tertentu. Sedangkan data testing sendiri adalah data yang dipakai untuk melihat keakuratan datanya dan untuk melihat performa algoritmanya seperti apa. Itu untuk tugas nomor 1. Untuk nomor selanjutnya, nomor 2, yaitu kita disuruh untuk menjelaskan proses penyusunan dataset. Proses penyusunan dataset itu ada 7. Yang pertama adalah aggregation, yang dimana aggregation adalah menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Yang kedua, sampling. Sampling di sini adalah pengambilan contoh yang mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Yang ketiga adalah dimensionality reduction, yang dimana digunakan untuk mengurangi jumlah atribut data yang akan digunakan. Yang keempat adalah feature subset solution, solusi pemilihan subset yang fiturnya relevan. Yang kelima adalah fitur creation. Fitur creation sendiri adalah membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Yang keenam adalah distraction dan binarizat, yang dimana transformasi data dari tipe continue dan discrete ke atribut biner disebut binerasi, sedangkan transformasi data dari atribut continue ke atribut kategoris disebut diskretisasi. Kemudian yang terakhir adalah atribut transformation, yang dimana proses yang digunakan untuk menstandarisasi dan menormalisasi. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dataset iris di sini menunjukkan ukuran panjang dan lebar dari petal dan sepal iris sesuai dengan berbagai macam kelas-kelasnya, di mana di dalam tabel ini terdiri dari sepal width and length, petal width and length. Kemudian kelas data iris sendiri yaitu menunjukkan tipe-tipe dari bunga irisnya, yang dimana dalam tabelnya terdiri dari setosa, virginica, versicolor. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 yaitu kita disuruh untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Kemudian kita pisahkan setiap kelas array-nya yang berbeda, yaitu ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Pertama kita import matplotlib-nya terlebih dahulu. Di sini matplotlib adalah library plotting 2 dimensi yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hard copy dan lingkungan interaktif sepanjang platform. Kemudian kita mengimport NumPy. NumPy di sini merupakan library yang disediakan oleh Python yang digunakan untuk memudahkan kita mengoperasikan komputasi tipe data numeriknya. Selanjutnya kita membuat variabel setosa, yang dimana array-nya berisi data iris yang sudah di-share atau sudah dibagikan oleh asisten. Di sini ada ada variabel setosa, ada variabel versicolor, ada versicolor, ada variabel virginica, ada variabel unknown. Kemudian kita print. Nah, setelah kita print maka akan muncul array 2 dimensi seperti ini. Lanjut ke soal ke nomor 5. Untuk soal nomor 5, kita disuruh untuk membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk known-nya. Kemudian kita disuruh untuk memberikan warna untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Selanjutnya kita masuk ke kode pemrogramannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita bisa membuat variabel fontnya agar mempermudah kita membedakan antara mana title, mana judul, mana untuk
untuk legend, mana untuk posisi yang berada di PLT label untuk sebelah X-nya atau vertikalnya, mana untuk Y-nya, untuk horizontalnya, seperti itu. Di sini saya menggunakan font family yaitu Arial dengan color black size 18 untuk font satunya. Untuk font 2-nya saya menggunakan purple size-nya 14, kemudian font 3-nya saya menggunakan warna orange size-nya 10. Kemudian langkah kedua, kita bisa mengubah dataset menjadi array satu dimensi menggunakan slicing dan reshape. Di sini yang pertama kita membuat variabel SLS, yang dimana setosa kita slicing mulai dari value indeks ke 0 sampai ke 1, kemudian dari indeks ketiga sampai ke 1. Terus untuk virginicanya, untuk sepal length virginicanya kita slicing mulai indeks ke 0 sampai indeks ke 1, kemudian indeks ketiga sampai kembali ke indeks ke 1 dan seterusnya. Di sini menggunakan reshape -1 karena outputnya diharapkan nanti bisa menghasilkan output yang horizontal ya, vertikal, mohon maaf. Kemudian untuk sepal width-nya sama, di sini saya inisialkan variabel berupa SWS yang dimana setosanya men-slicing mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 1, kemudian indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks ke 1. Sama seperti tadi, untuk virginicanya juga men-slicing juga, untuk versi color-nya juga men-slicing. Yang di-slicing di sini adalah untuk menemukan sepal width-nya. Kemudian untuk petal width-nya di sini men-slicing mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 1, kemudian indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 1. Kemudian sama petal width-nya juga sama, petalingnya juga sama. Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu membuat scatter plot, yang dimana sebuah grafik, scatter plot sendiri adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Di sini kita menghubungkan antara variabel sepal length dan petal width-nya, sepal width dan petal length, kemudian sepal width dan petal width, kemudian ada sepal length dan petal length-nya. Di sini kita membuat PLT scatter, kemudian kita masukkan sepal length setosa, kemudian petal width setosa dengan color red dan labelnya setosa untuk petal length setosa dan width setosanya. Kemudian untuk virginicanya itu menggunakan blue dan labelnya virginica untuk warnanya, kemudian untuk versi colornya menggunakan green, kemudian untuk known-nya kita menggunakan warna kuning atau yellow. Kemudian di sini title yaitu untuk judulnya, untuk judul grafiknya. Di sini saya menggunakan font big 1 yaitu nanti berukuran 18 dan warnanya adalah hitam. Untuk legend-nya berada di posisi atau lokasinya berada di posisi sebelah bawah kanan. Kemudian untuk X label-nya di sini menggunakan font Dic 2, kemudian Y label-nya atau petaling-nya di sini menggunakan font 3. Di sini hanya merubah apa yang ingin dicari. Misal di sini untuk yang C kita mencari sepal width dan petal width-nya. Maka untuk warnanya tetap sama, tetapi yang digabung atau hubungan itu adalah sepal width setosa, sepal width dan petal width-nya. Untuk yang D juga sama, yang dihubungkan adalah sepal length dan petal length-nya. Seperti itu. Kemudian kita print, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini adalah output dari sepal length dan petal width untuk yang A tadi, untuk yang B adalah sepal width dan petal length-nya. Di sini untuk tadi posisi lokasi legend-nya ada di sebelah bawah kanan. Outputnya sudah sesuai dengan kode program yang sudah saya buat tadi. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6. Di sini nomor 6 kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot.
Jadi kelas setosa itu selalu terpisah secara vertikal dari kelas lainnya. Namun saat melakukan pengelompokan data, ada kemungkinan besar bahwa model akan selalu dapat membedakan kelas setosa dengan baik. Terus kemudian yang nomor 7, kita disuruh untuk memperhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis datanya, data unknown-nya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kita bisa menggunakan teknik visualisasi scatter plot, di mana data unknown pada koordinat kartesius dengan memecahkan menjadi beberapa atribut. Kelas unknown memiliki nilai yang selalu muncul pada jarak yang dekat dengan kelas yang lainnya. Jadi jaraknya tidak jauh. Kemudian terkadang kita bisa juga antar value atau nilainya memiliki jarak yang jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa data unknown cenderung akan berada dekat dengan kelas lainnya. Kemudian kita lanjut pada nomor 8. Di sini nomor 8 kita disuruh untuk membuat paralel koordinat plot dari data berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Di sini kita untuk setosanya berwarna merah, kemudian versicolor berwarna hijau, kemudian hijau, kemudian biru untuk virginicanya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita merubah array menjadi list dengan menggunakan tulis. Di sini adalah list Python untuk merubah array menjadi list. Di sini saya membuat kode programnya di mana list.sls sepalik setosa tulis untuk merubah sepalik setosanya menjadi list. Sama halnya dengan yang lainnya, untuk sepalik virginica, untuk sepalik versicolor juga kita rubah untuk menjadi list. Kemudian untuk langkah kedua, membuat array 2 dimensi dengan isi list 1 dimensi. Di mana dari setosa, di sini kita masukkan nampi array-nya, kita kelompokkan listnya berdasarkan setosanya. Jadi mungkin di sini list PWS yaitu PWS di sini petal width setosa. Jadi untuk semua petal width sepal width yang setosa kita kelompokkan di sini di array setosa. Sama ya dengan virginica, kita kelompokkan di virginica dan versicolor juga sama. Kemudian langkah ketiga, kita bisa membuat variabel untuk menampung datanya. Di sini saya membuat variabel ATR yang dimana ATR di sini adalah singkatan dari atribut untuk menampung nama-nama atribut berupa petal width, petal length, sepal width, dan sepal length-nya. Kemudian X di sini adalah array setosa, Y-nya di sini adalah virginica, dan Z-nya adalah array versicolor. Kemudian langkah keempat kita membuat subplot untuk memisahkan antara atribut dan kelasnya. Di sini fig, ya, di sini untuk fig yaitu figur. Kemudian SP1 akses subplot 1, kemudian SP2, SP3. Kemudian kita membuat plt.subplot 1, 3, kemudian share-nya adalah false. Oke, langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu kita membuat perulangan untuk subplotnya untuk mengatur xlimit atau xlim dan menambahkan warna untuk setiap kelasnya. Di sini kita menggunakan perulangan for i in range dengan value-nya 3. Langkah keenam yaitu mengatur width space agar space-nya menjadi 0. Agar tidak ada ruang antara subplotnya. Jadi kita bisa membuat program yaitu berupa membuat kode berupa plt.subplot untuk adjust-nya, width space-nya kita isi value-nya 0 agar tidak ada ruang. Kemudian langkah ketujuh atau langkah yang terakhir kita bisa membuat legend di mana di sini untuk menampilkan legend-nya berada di sebelah kanan bawah. Kita untuk setosanya berwarna merah, untuk virginica-nya berwarna biru, dan untuk green-nya berwarna hijau. Kemudian lokasi legend-nya berada di sebelah kanan bawah. Di sini kita run dan output-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 9, di mana kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Di sini setosa penyebarannya cenderung di bawah versicolor. Maksudnya di sini untuk setosanya sendiri
cenderung di bawah kemudian ada versicolor. Penyebarannya cenderung di antara bawah dan tengah. Kemudian lalu ada virginica. Penyebarannya cenderung mengarah ke atas. Kemudian meskipun banyak pula yang ada di pertengahan dan di akhir, kemudian ada Unknown yang posisinya berada di akhir. Penyebarannya dapat dibilang tidak menentu untuk Unknown, dan penyebaran setiap atributnya cukup bervariasi. Yang bisa diambil di sini adalah bagaimana bahwa setiap atribut itu untuk yang kelas Unknown ini cenderung mendekat ke 3 variasi lainnya. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.